Bisa jadi kode Yan Victor ingin kembali ke Persebaya. Hernando Ari mengakui salah saat blunder. Persebaya belum menyerah, geser Persib di puncak. Rizky Ridho tanggapi kehadiran bonek di GBK. Tanggapan Munster hadapi Arema FC tanpa penonton. Bisa jadi kode Yan Victor ingin kembali ke Persebaya. Mantan pemain asing Persebaya musim lalu yang berposisi pemain belakang nampaknya benar-benar masih berkeinginan berseragam bajul ijo. Pemain asing yang dimaksud adalah Yan Victor. Kode Yan Victor masih berkeinginan kembali ke Persebaya ditunjukkan dengan jelas saat Yan Victor berlatih mandiri. Latihan mandiri tersebut dengan bangganya Yan Victor menggunakan jersey Persebaya Surabaya musim lalu. Apakah ini bisa jadi tanda Yan Victor ingin kembali? Gimana dulur? Layakkah manajemen merekrut kembali Yan Victor untuk Liga 1 musim depan? Tuliskan tanggapanmu di kolom komentar. Diketahui, Yan Victor pernah membela klub Persebaya Surabaya pada musim lalu tahun 2023. Namun kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 berakhir, Yan Victor tidak diperpanjang kontraknya bersama Persebaya oleh manajemen. Padahal, Yan Victor mampu meredam serangan striker top Liga 1. Kehadiran Yan Victor di lini pertahanan pada awalnya memberikan stabilitas. Namun cedera dan rotasi pemain kadang membuat pertahanan Persebaya Surabaya belum sepenuhnya solid. Sebagai bek tengah, ia punya keunggulan dalam duel udara, pemotongan bola, serta membaca permainan lawan. Hernando Ari mengakui salah saat blunder. Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari mengaku cukup kecewa dengan hasil imbang yang timnya dapatkan kala away ke markas Persija, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam pertandingan tersebut, kedua tim harus berbagi 1 poin usai bermain imbang 1-1. Rasa kecewa Hernando Ari muncul karena dirinya membuat blunder saat terjadinya gol pertama. Di sisi lain, ia tetap bangga karena Green Force tetap berada di peringkat ketiga dan menjaga kans untuk bersaing dalam perebutan juara Liga 1 2024-2025. Ya, cukup kecewa karena berakhir dengan imbang. Apalagi tadi golnya kesalahan saya, kata Hernando Ari seusai pertandingan. Tapi tidak apa-apa. Malam ini kami kembali dengan hasil yang tidak mengecewakan dan membuat kami senang. Jadi hasil seri ini bisa membuat kami tetap stay di posisi klasemen ini, sambungnya. Lebih lanjut, pemain kelahiran Semarang 23 tahun lalu itu juga turut memuji semangat bonek mania. Sekitar 3.000-an bonek mania hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Hernando, kehadiran bonek mania membuat ia dan rekan-rekannya semakin termotivasi hingga sukses mencuri poin di kandang Persija. Persebaya belum menyerah, geser Persib di puncak. Persebaya Surabaya belum menyerah untuk mengamankan gelar BRI Liga 1 meski musim 2024-2025 hanya menyisakan 6 laga. Bajul ijo terpaut 9 angka dari pemuncak klasemen tersebut. Jalan Persebaya untuk menyalip Maung Bandung pun masih terbuka walaupun kecil. Tentunya Paul Munster mengincar 3 angka di 6 laga tersisa demi menjaga asa tersebut. Dan sang pelatih dengan tegas membeberkan rencana matangnya dalam menghadapi setiap pertandingan yang akan dilakoni Persebaya pada sisa musim kompetisi. Strateginya berbeda sekarang. Kami bekerja selama 2-3 minggu untuk melawan Persija. Sekarang total strategi yang berbeda dan ada beberapa pemain yang kembali dari sanksi. Jadi, sekarang akan sangat berbeda melawan Madura dan kita bermain di kandang, kata Paul Munster. Setelah menghadapi Persija, Persebaya memang akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 20 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Meski secara klasemen Laskar Sapekrap berada di papan bawah, namun mereka tampil baik di AFC Challenge League. Madura United juga sedang dalam tren positif di 2 laga terakhir BRI Liga 1, termasuk menang atas Persija. Tentunya hal ini patut diwaspadai Persebaya agar tak tergelincir di laga mendatang.
Rizky Ridho tanggapi kehadiran bonek di GBK. Laga syarat gengsi antara Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya kembali mencuri perhatian tak hanya dari segi permainan, tapi juga antusiasme supporter kedua belah pihak. Namun bukan hanya hasil pertandingan yang menarik perhatian publik, melainkan juga atmosfer luar biasa di dalam stadion. Pertandingan ini sukses mencetak rekor baru jumlah penonton terbanyak musim ini, dengan total 39.395 orang memadati SUGBK. Angka ini melewati rekor sebelumnya saat Persija menjamu Persita yang dihadiri 28.027 penonton. Yang menarik, tak hanya The Jakmania yang datang memeriahkan, ribuan bonek juga hadir langsung di stadion. Sekitar 4.000 sampai 5.000 supporter Persebaya tersebut datang dari berbagai kota termasuk Surabaya menggunakan berbagai moda transportasi. Mereka duduk tertib di tribun utara atas dan terus memberikan dukungan sepanjang laga. Menanggapi kehadiran supporter tim lawan yang begitu tertib dan damai, Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, memberikan apresiasi melalui unggahan di Instagram pribadinya. Tentu kecewa karena kami tidak bisa meraih kemenangan di kandang kemarin. Tapi kami tetap berpikiran positif dan menantikan laga berikutnya. Tulis Ridho. Terima kasih Jakmania atas atmosfer yang luar biasa. Juga untuk bonek yang tertib dan menjaga semua dengan damai. Lanjutkan kebersamaan ini. Lanjutnya. Tanggapan Munster hadapi Arema FC tanpa penonton. Pelatih Persebaya, Paul Munster memberi respons terkait laga menghadapi tuan rumah Arema FC yang kemungkinan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang tanpa penonton. Sesuai jadwal, laga pekan ke-30 Liga 1 2024-2025 ini akan berlangsung 28 April 2025. Namun, belum ada keputusan final venue pertandingan bertajuk Derby Jatim ini akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan. Meski stadion yang baru selesai direnovasi itu sudah bisa digunakan. Selama proses renovasi Stadion Kanjuruhan, Arema FC selama ini menjalani laga kandang di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Saya tidak tahu di mana kami akan melawan Arema. Bagi saya, fokus utama saya saat ini adalah lawan Madura United, kata Paul Munster. Persebaya akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo 20 April 2025 mendatang. Saya akan menunggu informasi terbarunya. Jadi 100% kami melakukan persiapan untuk pertandingan terdekat lawan Madura United, tegas Paul Munster. Meski bermain imbang, Paul Munster merasa puas. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster menyampaikan apresiasi atas penampilan kedua tim dalam laga pekan ke-28 Liga 1 2024-2025, meskipun akhirnya Bajul Ijo harus puas dengan hanya membawa pulang 1 poin. Meski Persebaya berhasil mempertahankan posisinya, pelatih Paul Munster mengingatkan bahwa timnya tidak bisa merasa terlalu aman. Pasalnya, tim-tim di bawah mereka terus berusaha keras untuk mengejar dan menggantikan posisi Bajul Ijo di papan klasemen. Dalam wawancaranya setelah pertandingan, Munster mengakui bahwa meskipun hasil imbang ini menguntungkan dalam konteks menjaga posisi, timnya tetap harus fokus untuk menghadapi tantangan berikutnya. Paul Munster memberikan pujian kepada kedua tim yang telah menampilkan permainan yang baik sepanjang pertandingan. Ia menyebut bahwa baik Persebaya maupun Persija berusaha keras untuk meraih kemenangan. Namun, pelatih asal Irlandia Utara itu juga mengakui bahwa timnya melakukan beberapa kesalahan, terutama di babak pertama. Ia mengungkapkan bahwa Bruno Moreira dan kawan-kawan tampil lebih baik di babak pertama, sementara Persebaya Surabaya terlihat kurang maksimal dalam penguasaan bola dan tak mampu menembus pertahanan Persija. Fokus mengejar poin maksimal di sisa Liga 1. Persebaya Surabaya masih memiliki peluang besar untuk bersaing di papan atas klasemen Liga 1, menyusul sisa 6 pertandingan yang akan mereka jalani. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menyatakan timnya akan terus berjuang keras, meraih 3 poin di setiap laga untuk bisa merangkak ke posisi lebih tinggi. Jadi yang pasti, seperti yang selalu saya katakan, kami akan terus berjuang untuk 3 poin. Karena bagi kami Liga belum berakhir,
Tim-tim yang Anda tahu masih kehilangan poin dan kami akan evaluasi untuk mengejar 3 poin di pertandingan lain, jadi kami akan terus berjuang, itulah mentalitasnya. Jadi seperti yang saya katakan, Madura benar-benar berbeda, ungkap Paul Munster, Senin 14 April 2025. Pelatih asal Irlandia Utara berusia 43 tahun itu juga menegaskan kepada para pemainnya pentingnya evaluasi dan pembenahan pasca tiap pertandingan demi mempertahankan mentalitas kemenangan. Munster mengakui persaingan di papan atas Liga 1 musim ini sangat ketat. Karena itu, strategi permainan harus terus diperbarui dan mental tim diperkuat, baik saat bertanding di kandang maupun tandang. Prediksi Persib juara Liga 1 mencapai 96%. Saat ini, Maung Bandung ada di posisi pertama dengan koleksi 58 poin. Sementara itu, Dewa United ada di posisi kedua mendapatkan 50 poin dan Persebaya Surabaya di posisi ketiga dengan 49 poin. Dua tim lain di posisi 4 dan 5 yakni Malut United 46 poin dan Persija Jakarta 44 poin. Menariknya, Footy Rankings memberikan prediksi terkait tim yang akan jadi juara di Liga 1. Mereka menilai bahwa Maung Bandung bahkan memiliki peluang sebesar 96% untuk kembali meraih trofi. Masih dari sumber yang sama, Persebaya memiliki peluang 17% untuk menjadi 2 tim terbaik. 6 laga terakhir, Maung Bandung akan menjalani 4 laga kandang dan 2 laga tandang. Ini tentu jadi tambahan motivasi bagi pasukan Bojan Hodak untuk bisa mempertahankan posisi di puncak klasemen. Pada laga terakhir, mereka bermain imbang saat melawan Borneo FC yang membuat Persib gagal menjauh dari Dewa United. Persita Tangerang menang hadapi Barito. Kemenangan 2-1 atas Barito Putra pada pekan ke-28 BRI Liga 1 2024-2025 Minggu 13 April 2025, membawa perubahan signifikan pada posisi Persita Tangerang di klasemen sementara. Tambahan 3 poin ini berhasil mengantarkan Pendekar Cisadane naik ke peringkat 11 dengan raihan 39 poin dari 28 pertandingan yang telah dilakoni. Sebelum laga ini, Persita berada di posisi yang lebih rendah. Kemenangan di kandang sendiri ini tidak hanya mengamankan 3 poin penting, tetapi juga memperbaiki posisi mereka dalam persaingan di papan tengah klasemen Liga 1. Saat ini, Persita terpaut 1 poin dari PSBS Biak yang berada di posisi 10. Sementara itu, Barito Putra harus puas tertahan di peringkat 13 dengan 29 poin. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persita untuk terus memperbaiki posisi mereka di sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Di Permak 06, Garuda Muda gagal ke semifinal. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Utara dan tumbang 0-6 pada perempat final Piala Asia U17 2025 di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Senin 14 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini menghentikan langkah Garuda Muda di Piala Asia U17 2025. Setidaknya anak asuh Nova Arianto sudah menggenggam tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar, November mendatang. Meski begitu, kekalahan telak ini menunjukkan Indonesia harus berbenah total jika mau bersaing pada event mendatang. Kita sebagai masyarakat Indonesia tetap patut berbangga dengan perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U17 ini. Dengan masuk Piala Dunia, Garuda Muda asuhan Coach Nova Arianto, satu-satunya negara ASEAN yang mampu menembus Piala Dunia U17. Semangat terus pejuang bangsa, tegakkan kepalamu, semoga di kemudian hari lebih baik lagi.